Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaib Jali Fazara dengan NIM 2021111131180 dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait surat kuasa. Yang pertama harus kita ketahui adalah dasar hukum yang mengatur surat kuasa. Di sini saya mengambil dasar hukum yakni dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi dari pasal 1792 sampai 1819 ini mengatur 4 hal terkait surat kuasa. Yang pertama adalah pada pasal 1792 sampai 1799 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang sifat pemberian kuasa. Dan yang kedua adalah pada pasal 1800 sampai 1806 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang kewajiban penerima kuasa. Dan yang ketiga, pada pasal 1807 sampai 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang kewajiban pemberi kuasa. Dan yang keempat, pada pasal 1813 sampai dengan pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang berakhirnya kuasa. Setelah kita mengetahui dasar hukum apa saja yang mengatur terkait surat kuasa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kita harus mengetahui definisi dari pemberian kuasa. Jadi, menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dan selanjutnya adalah surat kuasa. Jadi, surat kuasa ini bentuk dokumennya atau bentuk suratnya. Jadi, surat kuasa itu sebuah dokumen yang isinya itu tentang pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri. Setelah kita mengetahui definisi dari pemberi kuasa dan pemberian kuasa dan surat kuasa, kita dapat mengetahui bahwa terdapat dua pihak dalam menjalankan hubungan hukum yang berkaitan dengan kuasa. Yang pertama adalah pemberi kuasa. Pemberi kuasa adalah pihak yang memberi pemerintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas namanya. Dan yang kedua adalah penerima kuasa. Penerima kuasa adalah pihak yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jadi pemberi kuasa ini seseorang yang memberikan perintah kepada penerima, dan yang penerima ini seseorang yang mendapat perintah dari pemberi kuasa. Begitu secara singkatnya. Dan selanjutnya apabila kita sudah mengetahui pihak apa saja yang ada dalam kuasa, kita masuk ke dalam macam-macam surat kuasa. Di sini ada 4 macam surat kuasa. Mungkin yang biasa kita jumpai adalah surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Tapi di sini saya juga mencantumkan surat kuasa istimewa dan surat kuasa perantara. Jadi yang pertama adalah surat kuasa umum. Surat kuasa umum ini bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa. Dan pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atau harta kekayaannya. Jadi, titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Dengan demikian, dari segi hukum itu, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut biader atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Dan di sini ada dasar hukum yang mengatur adalah dalam pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan untuk memindahtanggalkan barang atau meletakkan hipotek di atasnya untuk membuat suatu perdamaian ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.
Selanjutnya adalah kita beralih ke surat kuasa khusus. Jadi, dalam surat kuasa ini, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, surat kuasa harus dilakukan hanya untuk mengenai sesuatu kepentingan tertentu atau lebih. Harus disebutkan secara terperinci tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Semisal kuasa untuk melakukan penjualan tanah rumah yang hanya untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk menjual rumah. Demikian pula, jika untuk mewakili pemberi kuasa untuk tampil di pengadilan, maka surat kuasa khusus ini harus mencantumkan secara terperinci tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa nantinya di dalam pengadilan. Dan surat kuasa khusus ini juga diatur di dalam pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ini pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Dan selanjutnya adalah diatur di dalam pasal 123 ayat 1 HIR, pasal 147 ayat BG. Kedua belah pihak, apabila mau masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya itu dengan surat kuasa khusus, kecuali apabila pemberi kuasa tersebut sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat 1 atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120. Dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu. Selanjutnya adalah kita bahas terkait surat kuasa istimewa. Jadi surat kuasa ini mengatur perihal pemberian surat kuasa istimewa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut yakni. Yang pertama adalah bersifat limitatif. Jadi kebolehan memberi kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi. Lingkup tindakannya hanya terbatas misalnya untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, untuk membuat perdamaian, untuk mengucapkan sumpah tertentu atau sumpah tambahan sesuai aturan perundang-undangan. Yang kedua adalah harus berbentuk akta otentik, yakni akta yang dibuat oleh notaris. Jadi surat kuasa istimewa ini hanya diberikan dalam bentuk surat yang sah. Surat yang sah ini ya berbentuk akta otentik tadi. Dan yang keempat adalah surat kuasa perantara. Jadi surat kuasa perantara itu disebut juga dengan agen. Dalam hal ini, pemberi kuasa sebagai prinsipal memberikan perintah atau instruksi kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen itu mengikat prinsipal selagi pemberian kuasa sepanjang tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Dan di sini juga diatur dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pemberian kuasa itu, pengertian pemberian kuasa itu suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Setelah kita membahas macam-macam surat kuasa, ya yang selanjutnya adalah kita membahas apa saja yang harus ada di dalam surat kuasa. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung atau biasa disebut Seman, nomor 6 tahun 1994, bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Jadi di sini surat kuasa harus memuat hal-hal seperti berikut ini. Empat hal-hal ini adalah empat hal-hal yang bersifat inti. Yang pertama adalah identitas pemberi kuasa. Yang kedua adalah identitas penerima kuasa. Yang ketiga adalah kedudukan sebagai penggugat atau tergugat. Yang keempat adalah menyebutkan objek sengketa atau pokok persengketaan atau nomor perkara tertentu. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam hal yang harus ada dalam surat kuasa ini adalah hal-hal yang harus ada di dalam surat kuasa secara lengkapnya. Jadi di dalam surat kuasa itu harus ada judul surat kuasa, judulnya apa, dan waktu dan lokasi dibuat, kapan dan di mana, kalimat pembuka,
identitas ini identitas pemberi kuasa dan penerima kekuasaan yang di dalamnya berisi nama, jabatan, tempat tanggal lahir, nomor KTP, alamat, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga kedudukan sebagai penggugat atau tergugat. Selanjutnya adalah hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan wewenang yang diberikan kepada pihak penerima kuasa. Selanjutnya, penutup surat kuasa, dan yang terakhir adalah tanda tangan di atas materai. Setelah kita mengetahui apa saja yang harus ada dalam surat kuasa, kita juga perlu mengetahui kapan sih berakhirnya pemberian kuasa. Jadi, sudah diatur pada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa berakhir itu dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa, dengan menimbangnya pengampuan atau kawinnya baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. Mungkin sekian hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait materi dengan surat kuasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.